Selama 15 tahun dan lebih dari 15 juta unit yang terjual, Razer Dead Adder menjadi salah satu mouse ergonomis yang paling ikonik di kalangan gaming. Dan salah satu serinya yaitu Razer Dead Adder V2, dia tuh salah satu mouse yang terbaik. Bukan hanya dari performanya, tapi orang tuh dia bilang best shape mouse. Karena dari bentuknya dia tuh kayak sesuai dengan semua grip. Mulai dari palm sampai claw itu tuh bisa cocok semua pakai mouse itu. Dan sekarang di bulan Agustus ini Razer ngeluarin lagi seri Dead Adder terbarunya, yaitu Razer Dead Adder V3 Pro. Oke, sekarang di depan gue udah ada si Razer Dead Adder V3 Pro. Sebenarnya gue pakai Razer itu masih baru ya, belum ada 1 tahun. Gue terakhir pakai mouse Razer tuh yang Razer Viper Ultimate. Dan ya, si Dead Adder V3 Pro ini jadi mouse kedua gue sekarang. Mouse Razer kedua gue sekarang. Nah, gue pengen ngebahas yang tadi gue bilang. Si Razer V3 Pro ini kan dibilang dia tuh cocok untuk semua grip. Dan gue rasa ini tuh bener ya. Nggak tahu kenapa. Sebenarnya gue nggak gimana suka pakai mouse yang ergonomis. Karena dulu banget kayak tahun 2018an gue pakai mouse brand lain. Ini gue nggak di sponsor Razer ya. Ini beneran brand lain. Dia tuh ergonomis, cuman apa ya, si jendolannya ini tuh rasanya apa ya, bikin pegel tangan. Dan baru sekarang ini kayak kemarin gue nge-review mouse yang ergonomis juga yang 800 ribuan, dan sekarang ke Razer yang Dead Adder V3 Pro ini yang ergonomis, itu tuh entah kenapa bisa cocok ke tangan. Mungkin dari waktu ke waktu brand-brand pun kayak mikir kayak kita bikin mouse ergonomis harus bisa cocok di semua orang juga, kayaknya ya. Cuman kalau itu benar berarti bagus juga, karena gue salah satu orang yang dari nggak suka mouse yang ergonomis jadinya suka gitu. Karena kayak Dead Adder V3 Pro ini enak banget. Oke, kita balik lagi ke bahasan awal. Kalau misalnya si Dead Adder V3 Pro ini merupakan best shape mouse, menurut gue itu benar. Karena kalau misalnya kita pikir-pikir, dan kalian nggak bisa ya, nggak bisa bayangin. Setelah gue coba si mouse-nya ini, pas gue pegang itu beneran enak. Saya ini kelihatan ya, ini mouse-nya, ini tangan gue grip. Nah, ini tuh rasanya nggak bikin pegel karena dia tuh ngikutin lekukan tangan kita saat kita pegang mouse-nya buat main game. Sebenarnya nggak main game juga sama sih. Ini kan kalau gue claw grip. Misalnya tanpa mouse, gripan gue kayak gini. Ini tangan gue. Dan ini ada kayak lekukan ke atas. Jadi kalau misalnya kita pegang, nah, jadi rasanya dia tuh ngikutin bentuk lekukan tangan kita. Dan karena itu gue jadinya nggak pegel dan nyaman pakai mouse ergonomis. Karena kalau misalnya kita balik lagi ya ke dulu kayak mouse ergonomis tuh kayak lekukannya gede banget gitu. Sampai apa ya, jadinya tangan gue ini harus agak ngangkat dikit, dan karena kayak gitu jadinya pegel. Oke, terus selain dia nggak bikin pegel di tangan, yang kedua adalah dia tuh cocok untuk semua grip. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena gue adalah orang yang claw grip, dan kita semua tahu kalau misalnya yang claw grip biasanya bakal lebih enak pakai mouse yang ambidex, dan yang ergonomics itu cocoknya itu untuk orang-orang yang palm grip, yang gripnya kayak gini. Tapi menurut gue statement itu udah bisa dipatahin ya. Kalau misalnya buat zaman dulu, jangan-jangan mouse ergonomis belum berkembang sampai sekarang, ya itu masih bisa dipakai. Cuman grip kan nggak cuman claw sama palm. Iya, kalau misalnya kita ngomongin cuman claw sama palm, ya di mouse ini cocok. Cuman gimana buat orang yang fingertip? Gue cobain kalau misalnya gue yang pakai mouse ini terus fingertip, gue rasa agak kurang cocok ya. Tetap kalau misalnya kalian yang gripnya fingertip, lebih enak untuk pakai mouse yang ambidex. Tapi ya nggak apa-apa, karena rata-rata orang gripnya kalau misalnya nggak claw, palm. Jarang-jarang yang fingertip grip. Kalau kalian yang main game FPS, pasti gripnya claw. Dan kalau misalnya kalian main game yang non-FPS, rata-rata pasti gripnya di palm. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya gue pengen ngebandingin si Dead Adder V3 Pro ini sama seri sebelumnya, yaitu si Dead Adder V2. Cuman karena gue nggak pernah pakai mouse-nya, dan kebetulan nggak punya mouse-nya juga, jadi gue nggak berani bandingin. Jadinya ya kita bakal lihat spesifikasi yang ada di box-nya sama experience gue selama pakai Dead Adder V3 Pro ini. Dan siapa tahu bisa jadi salah satu alasan kalian buat beli mouse ini. Oke, yang pengen gue bahas selanjutnya adalah si beratnya. Kalau misalnya di box-nya dia tulis beratnya ini 64 gram ultra weight design. Kalau misalnya dari pegang doang memang dia ringan, tapi kita bakal timbang langsung ya. Kita timbang. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini nggak ada tempat buat dongle, jadi ini timbang bener-bener pure berat dari mouse-nya tanpa dongle.
63,1 gram. Ini 9 gram lebih ringan, bukan 9 gram. 0,9 gram lebih ringan daripada apa yang dia tulis di box. Mungkin 64 gram ini beratnya kalau misalnya kalian timbang pas dia dicolok kabel mungkin jadinya 64 gram. Tapi menurut gue segini tuh udah lumayan ringan. 63 gram ini menurut gue itu adalah berat yang pas. Dia nggak terlalu ringan. Jadinya enak juga. Karena kalau misalnya mouse-nya terlalu ringan, kita juga apa ya, feel megangnya nggak akan gimana enak gitu. Terus yang selanjutnya bakal kita bahas adalah si sensornya. Ini sensor tuh penting banget ya, apalagi buat kalian-kalian yang nyari mouse. Karena percuma kalau misalnya kita pegang mouse-nya enak, tapi sensor yang nggak enak, itu bakal fatal banget. Razer DeadEder V3 Pro ini dia pakai sensornya sendiri, yaitu Razer Focus Pro 30K Optical Sensor. Nah, sensor dari Razer ini bisa dibilang dia tuh cukup bagus, udah apa ya, bisa banget dipercaya. Salah satu yang gue suka dari sensornya Razer adalah dia punya fitur Smart Tracking. Jadi si Smart Tracking ini misalnya gue nggak pakai deskmat, gue pakai mouse-nya di atas, anggaplah kaca, di meja yang kaca. Dia tuh tetap masih bisa konsistenin si lift off distance-nya atau akurasinya itu masih bisa disesuaikan. Emang sih kita nggak mungkin ya main game nggak pakai mousepad, nggak pakai deskmat, terus kita pakai permukaan meja aja kan kayak agak aneh. Cuman poin yang pengen gue sampein adalah si trackingnya. Jadi trackingnya ini bisa konsisten dan itu menurut gue yang penting, terutama buat kalian-kalian yang main game FPS. Kita butuh tracking yang konsisten. Jadi kalau misalnya dia bisa konsisten di surface manapun, berarti bisa kita bayangin di surface yang normal kayak deskmat ataupun mousepad, dia bakal lebih bagus lagi dong. Dan karena namanya Razer Focus Pro 30K Optical Sensor, 30K ini menggambarkan maksimal DPI yang bisa dia keluarkan. Jadi buat kalian yang lagi milih mouse, sensor ini perlu banget harus diperhatikan ya, karena sensor itu ngaruh ke akuratan, ke akurasi, sama oh iya, yang kedua itu dia paling ngaruh ke baterai. Jadi kalau misalnya sensornya bagus, dia bakal bikin battery life-nya itu panjang. Kayak si DeadEder V3 ini dia pakai sensor Focus Pro. Jadinya dia tuh hemat banget, bisa sampai 90 jam si battery life-nya. Dan dia punya dua fitur, yaitu wireless power saving dan low power mode. Untuk defaultnya wireless power saving ini dia bakal mati setiap 5 menit kalau misalnya kita diemin. Dan kalau misalnya buat low power mode-nya, setiap baterainya udah di bawah 30%, dia bakal langsung nyala. Dan kedua fitur ini bisa kita atur di aplikasinya, yaitu Razer Synapse. Sekarang kita masuk ke experience gue selama pakai Razer DeadEder V3 Pro ini. Selama gue pakai si DeadEder V3 Pro ini ya, dia bener sesuai dengan apa yang gue sebutin tadi. Dia tuh akurat. Dan di tangan gue pakai main tuh kayaknya berjamnya, bisa sampai 5-8 jam, jadi banyak banget dan lama banget, itu nggak bikin pegel. Sama sekali tangan gue nggak pegel. Jadi buat kalian yang gripnya sama kayak gue, kebetulan gue claw grip, kalau misalnya kalian pengen beli si Razer DeadEder V3 Pro ini, menurut gue cocok. Dan untuk si klikannya, mau klik kiri, klik kanan, mouse 4, mouse 5, itu tuh semuanya udah enak. Karena dia udah pakai Optical Mouse Switch Gen 3. Nah, si Optical Mouse Switch Gen 3 ini, dia tuh anti double click, terus anti debounce delay. Jadi klikannya ini bisa gue bilang bener-bener lumayan enak. Dan karena ini mouse wireless, jadi selama gue pakai main, wirelessnya sih nggak ada masalah sama sekali. Untuk delay sebenarnya ini tuh udah nggak berasa sama sekali. Apalagi kalau misalnya kalian main pakai dongle bawaannya si Razer ini. Nah, si dongle bawaan Razer ini dia udah punya ultra low latency teknologi ya. Kenapa dia bisa dibilang ultra low latency? Karena si wireless teknologi yang ada di dalam dongle ini, dia tuh punya 4 kali lipat polling rate pada umumnya. Kalau biasanya tuh polling rate cuman 1000 Hz, dia punya 4 kalinya. Jadi dia punya wireless polling rate 4000 Hz. Dan itu kenceng banget. Jadi dia bisa dibilang hyperspeed wireless mouse dan hyperspeed polling rate mouse. Cuman fiturnya ini bakal lebih berasa kalau misalnya kalian pakai monitor yang 144 Hz. Kalau misalnya kalian masih pakai 60, nggak akan gimana berasa. Oke, paling segini aja review dari Razer DeadEder V3 Pro ini. Kalau misalnya kalian pengen beli, ini harganya ada di 2,5 jutaan. Kalau misalnya kalian tanya kesimpulan dari Razer DeadEder V3 Pro ini, bagus. Udah, ini mouse bagus. Kalau misalnya kalian tanya build quality-nya, ini brand Razer ya, udah bisa dipercaya banget build quality-nya. Dari pertama pegang aja udah berasa, ini tuh build quality-nya bagus. Dan kalau misalnya buat kekurangannya, sebenarnya gue belum nemuin kekurangannya apa ya. Paling ya di harga. Cuman harga menurut gue, untuk mouse kayak gini 2,5 juta itu investasi. Menurut gue mouse adalah investasi ya, daripada kita beli mouse, nyari mouse yang murah tapi
nggak nyampe setahun kita harus ganti-ganti lagi, mending beli yang mahal sekalian tapi kita pakai terus bertahun-tahun. Dan terakhir kalau misalnya kalian tanya, jadi mouse ini tuh cocok buat orang yang gimana? Karena gue orang yang biasa pakai mouse ambidex, terus gue tiba-tiba ganti ke ergonomik, dan grip gue itu claw, gue bakal rekomendasiin buat kalian-kalian yang pengen pindah dari mouse ambidex ke ergonomik buat milih si DeadEder V3 Pro ini. Oke, paling segitu aja review kali ini. Gua Chan dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.